Dia aja pakai gini. Kayak gini ya. Oh, dia nggak tahu. Tapi kan dia. Kasih tahu ya. Selamat pagi Bu Marsha dan teman-teman. Kami dari Komisi 3 ini presentasikan tugas. Yang mengungkapkan pandangan saya tadi ya, saya kerjanya bikin PPT sama Sarah juga, terus dia sama Excel cari jawaban. Mengungkapkan pandangan yang ada dalam teks di atas tentang arti perkawinan. Dalam Markus bab 10 ayat 1 sampai 9 bilang kalau perkawinan itu nggak boleh dipisahkan. Sementara Efesus bab 5 ayat 22 sampai 23 ngomongin tentang bagaimana suami dan istri harus saling hormat dan berkorban satu sama lain. Intinya perkawinan itu tentang kesetiaan dan cinta yang mirip hubungan antara Kristus dan gereja. B. Apa tujuan perkawinan menurut saya? Tujuan perkawinan Kristiani adalah kesejahteraan suami istri sebagai pasangan, keturunan atau kelahiran anak, pendidikan anak dan kesejahteraan masyarakat. Yang C, menurut bacaan tersebut, bagaimana sifat atau ciri perkawinan Kristiani? Ciri-ciri atau sifat perkawinan Kristiani yaitu tak berceraikan, setia sampai mati, dan bersifat monogami, hanya antara seorang pria dengan seorang wanita dan sifatnya tak terbagi. Yang B, bagaimana hendaknya suami dan istri bersikap agar perkawinan tetap utuh dan saling setia sama lain. Untuk menjaga perkawinan tetap utuh dan saling setia, penting bagi suami dan istri untuk memiliki komunikasi yang terbuka dan jujur, saling menghargai, mendukung satu sama lain, dan memprioritaskan waktu bersama. Selain itu, membangun kepercayaan dan komitmen yang kuat juga sangat penting. Apa yang menjadi dasar dari panggilan hidup untuk menjadi seorang imam menurut teks tersebut? Panggilan hidup imam Yohanes 10 ayat 11-23. Yesus memberi Roh Kudus, memberi kuasa mengampuni dosa. Pasal 2 ayat 14-20. Yesus sebagai korban penebus perjanjian baru dalam darahnya. Panggilan yang memiliki konsekuensi yaitu kesetiaan meninggalkan segala-galanya untuk Yesus. Terus yang B, apa saja tugas seorang imam menurut kedua teks tersebut? Para imam memiliki tugas pokok yaitu ikut ambil bagian dari tugas Yesus sebagai raja, nabi, dan imam, yaitu mengajar, meneruskan, dan memimpin. C. Menurutmu apa yang dimaksud dengan sakramen tahbisan? Seseorang yang telah membaktikan diri dan hidupnya sebagai seorang imam harus siap secara total memberikan dirinya bagi karya pewartaan, pengudusan, dan pelayanan. Hidupnya tidak lagi berorientasi pada hal-hal duniawi, melainkan seorang imam menjadi milik Allah dan milik gereja. D. Dukungan apa yang dapat kita berikan kepada para imam? 1. Yang saya bisa berikan membantu para imam ketika para imam membutuhkan informasi tertentu. 2. Saya bisa memberikan saran atau rekomendasi kepada para imam. Sekian, terima kasih untuk presentasinya. Kami membuka seksi pertanyaan. Silakan seksi. Naikin dong saran. Nah, itu Brian bilang saya bisa memberikan saran. Apa? Saran. Itu kalian tulis saya bisa memberikan saran atau rekomendasi kepada para imam. Coba kasih contoh minimal 3. Kenapa nunjuk-nunjukkan? Minimal 3 ya. Loh. Lalu. Pin, lu nanya gue. Iya. Iya, contohnya. Iya. Mabuk aja. Mabuk ini mas. Sep. Bangkas. Kelihatan nggak? Mana kenapa ini pandai? Kelihatan nih semuanya. Yang adjust.
Oh ya. Secara jauh ya. Oh, makasih. Cepat deh, waktu Gue juga mau presentasi. Ketujuh 2,6 aja. Nah, Minimal 3 ya. Minimal 3 ya. Jangan dan satu. ketemu bang. Mana dramanya? Siapa nanti? Sini. Mana? Ayo segera. Betul, weh. Di stop. Duran, jawab. Berada berarti belum jawab. Apa Biar hemat. pertanyaan yang lain? Ketika kami mencari informasi tertentu itu maksudnya informasi tertentu itu apa maksudnya? Weh, lagu ya. Sabar dong. 3 dong, 3. Banyak banget tadi ya. Minimal 3 ya. Terus 3 sarjana. Ayo presentasi. Lama nih, duran itu. Kalau mereka Itu Masih semua gereja dong jadi gereja kampus. iya. Bisa. Gereja lu gimana sebenarnya? Iya, semua gereja. Nah, ya gereja kamu juga gimana? Iya. Ini namanya. Benar gue nanya. Gampang jawaban. Gue nanya. Gue nanya. Mana dia berapa, woi? Misalnya kayak misalnya kayak lu punya gimana ya ngomongnya kayak Pakai bahasa Indonesia jangan berdua ya. iya misalnya kayak apa sih perkumpulan misalkan tiap orang bagi perkumpulan gitu tiap jemaat bagi perkumpulannya sesuai daerah masing-masing. Nah biasanya ketua dari perkumpulan itu buat grup ke gerejanya ini. Kalau misalnya ada informasi misalnya si jemaat ini meninggal apa jemaat ini sakit, coba jadi drama dimasukin ke daftar kalau di gereja saya namanya itu apa? Jadi yang jemaat apa? Warta jemaat. Oke, saya dimasukin gitu. Ayo udah mana dramanya? Drama. Ya ini lah. Josia. 3. Hidupnya tidak lagi berorientasi. Berorientasi itu maksudnya tuh kayak satu Iya benar. berorientasi itu kayak hidupnya nggak fokus lagi ke hal-hal yang dunia doang kayak nikah terus kekayaan duniawi gitu-gitu tapi kayak hidup kita tuh benar-benar kita baktiin kepada Allah doang gitu kepada Tuhan Yesus seorang gitu. Oke, Siapa lagi namanya? Ayo lagi dong. Nathan boleh apa yang mana? Coba naik lagi gua. Lagi coba. Naik lagi. pelan-pelan. Gak niat. Nah ya, itu kan ada kalimat pendidikan anak dan kesejahteraan masyarakat. Emang apa hubungannya? Jadi kalau suami istri itu biasanya itu bisa mengganggu anaknya sendiri. Jadi misalnya kamu, papa mama kamu itu punya masalah dalam hubungannya gitu. Terus bapak kamu itu malas ngurusin kamu, maka itu tidak itu sangat berhubungan kepada pendidikan anak dan kesejahteraannya. Gitu aja sih. Masyarakat apaan sih orang ditanya apa makanya dengerin dulu. Oh iya. Kan banyak ada kalimat pendidikan anak dan kesejahteraan masyarakat. Emang apa hubungannya perkawinan dan kesejahteraan masyarakat? Maksudnya itu
biar hidup kita tuh sejahtera. Jadi Ya secara masyarakat emang biar gak ganggu masyarakat gitu. Jadi hubungan kita kan biasanya sampai kalau orang yang lagi viral namanya apa sih? Kasus perceraian sampai sidang-sidang itu kan itu udah mengganggu kesejahteraan masyarakat kan, jadi gosip di mana-mana gitu kan, itu kan nggak sejahtera jadinya. Nah, tapi kalau hubungan kita langgeng-langgeng aja atau hubungannya lancar-lancar aja itu biasanya kan kesejahteraan gitulah. Jadi damai intinya di dalam masyarakat, di dalam keluarga dan di semuanya pokoknya damai. Nggak ada masalah dulu, nggak ada masalah. Dah. Dan itu kayaknya jauh tadi. Coba Fokus dulu. Tolong fokusin. Aduh, masih berapa nih? Orangnya berubah sorot gak? Orangnya berubah sorot gak? Rekomendasikan tempat ada imam yang banyak diketahui. nah ada kayak acara-acara kunjungan asosiasian Lakukan di Joko terus Memberi saran buat datang gitu. ya, Ya. kalau bisa kunjungan jemaat yang sakit atau terus Kang, gua capek. pemberkatan perkawinan kita rekomendasiin bahwa jemaat ini akan melakukan kawin atau segala macam kan bisa ke imam ya pastor atau imam. Kedua, Itu udah dua, udah tiga. Itu udah tiga. apaan? Udah tadi. Iya udah tadi. Jadi apaan aja Sana kayak acara pemakaman, acara pemberkatan perkawinan, terus kunjungan anak yatim piatu, terus Santi Joko gitu gitu. Oh iya. Udah. Ada lagi yang mau bertanya? Gue lagi dong. iya Oh iya. Satu lagi, kalau ada. tuh kayak gitu Apa Ben? Nanti dulu. Woi, dulu aku mau lihat. Dalam kesimpulan saya kalau lama mesti menyimak tadi ya. Lagi dong, Ya, kesimpulan umumnya apa? Kesimpulan dari seluruhnya. Ya. Kesimpulannya itu kalau dalam perkawinan itu tuh Ditulis nggak tadi? Nggak ya? enggak. Ya silakan disampaikan. Kesimpulannya spontan. Ya silakan spontan boleh. apa janji perkawinan harus pribadi dan tidak boleh harus dicari Tapi yang bagian C-nya? Yang itu ini tuh kesimpulannya kalau kita kalau misalnya seorang imam ingin jangan ya kalau misalnya seorang imam ingin memberikan seluruh jiwanya untuk Allah, kita harus bisa mengikuti syarat-syarat yang sudah ditentukan dan harus rela merelakan dunia hal-hal duniawi. Jadi harus fokus ke Tuhan alam semesta. Ya silakan salam penutup. Terima kasih.